Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wajah Aceh. Video seorang anggota Polres Simelu, Provinsi Aceh Bribka Efriadi Saputra menggendong seorang lansia menuju ke TPS menjadi perhatian warga. Kapolres Simelu AKBP Ardanto Nugroho mengapresiasi sikap kepedulian anak buahnya yang mensukseskan pemilu tersebut. Tugas mulia yang dilakukan Bribka Efriadi Saputra, salah seorang anggota Polres Simelu yang menggendong salah seorang warga lansia untuk datang ke TPS menjadi perhatian warga. Dalam video yang beredar di masyarakat, Bribka Efriadi Saputra yang bertugas mengamankan pemilu 17 April lalu menggendong seorang lansia Nur Kima, warga desa Sukajaya menuju ke TPS 03. Nenek berusia 85 tahun tersebut memiliki keterbatasan untuk berjalan, melihat, dan mendengar. Dengan sigap, Bribka Efriadi Saputra mendatangi rumah Nur Kima untuk kemudian menggendongnya agar bisa menggunakan hak pilih pada pemilu 17 April lalu. Karena usianya sudah tua, dia tidak bisa berjalan. Jadi orang petugas dari Linmas ingin menanyakan sama kita macam mana. Setelah itu itu memang tugas kepolisian yang harus saya lakukan. Kapolres Simelu AKBP Ardanto Nugroho mengapresiasi tindakan yang dilakukan anak buahnya tersebut. Menurutnya, membantu warga lansia untuk bisa datang ke TPS merupakan tindakan yang mulia. Kemarin personel kami bisa membantu dalam hal ikut mensukseskan dalam arti mengajak atau memperlancar masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Video Bribka Efriadi Saputra menggendong nenek Nur Kima menjadi pembicaraan warga di media sosial. Warga memuji sikap polisi yang bertugas di Humas Polres Simelu tersebut. Dari Kabupaten Simelu, Al Ashab, Metro TV. Pemirsa, seorang polisi mendadak viral di media sosial Facebook karena membawa sang anak bertugas menjaga proses rekapitulasi suara di Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara. Ia terpaksa membawa anaknya karena anaknya tidak ada yang menjaga karena istrinya telah meninggal dunia. Nama Brigadir Teguh Murizal mendadak viral di sejumlah media sosial karena membawa anaknya saat bertugas menjaga proses rekapitulasi suara di kantor panitia pemilihan Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Ia terpaksa membawa anaknya Bang D, 7 tahun ke lokasi tempat ia bertugas mengamankan proses rekapitulasi suara. Karena orang tuanya yang biasa ia titipkan anaknya ada urusan keluar kota. Kisahnya menjadi haru ketika rekannya memvideokan kegiatan polisi tersebut bersama anaknya. Ia harus menyelimuti sang anak dengan jaket dan menggendong dengan kain sarung selama berada di kantor kecamatan. Dalam satu kesempatan ia harus melakukan 2 tugas, yakni tugas negara dan tugas menjaga anak. Video dan foto yang diunggah di media sosial Facebook miliknya dengan nama Teguh Putra itu mendapat respon dari para warganet. Beragam komentar haru dari warganet mendoakan agar Bang D tumbuh menjadi anak yang soleh dan Teguh Murizal Saputra tabah menghadapinya. Menurut Murizal, anaknya yang pertama perempuan kini tinggal bersama mertuanya, sedangkan anak laki-laki tinggal bersamanya. Setiap hari bertugas dia memang sering mendampingi saya. Dia berangkat sekolah bersama-sama dengan saya. Memang jalannya searah. Saya antar dia duluan ke sekolah, baru saya ke tempat. Siangnya saya jemput dan saya bawa ke kantor dan pulangnya nanti sama-sama. Ia kini menjadi orang tua tunggal karena 2 tahun lalu istrinya meninggal dunia dan meninggalkan 1 putri dan 1 putra. Sejak saat itu, dia belum memutuskan untuk menikah. Dia ingin membesarkan kedua buah hatinya. Dari Kabupaten Aceh Utara, Slamet Abdullah, Metro TV. Pemirsa, berbagai benda kuno dipamerkan dalam pameran temporer di Museum Aceh. Menariknya, pameran ini selain sebagai tempat edukasi sejarah dan budaya, pengunjung juga bisa bernostalgia dengan permainan tradisional zaman dulu. Pameran temporer Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh berlangsung di Museum Aceh yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh. Pameran temporer ini mengusung tema siklus kehidupan yang menampilkan sisi keislaman dalam kehidupan masyarakat Aceh tempo dulu.
Menariknya, di pameran ini pengunjung bisa melihat langsung dan mengamati siklus kehidupan masyarakat Aceh, mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Kemudian di sisi lain, pameran ini juga sebagai wadah edukasi belajar sejarah dan budaya Aceh. Pihak Museum Aceh juga memamerkan sejumlah benda kuno bersejarah dan alat permainan tradisional tempo dulu seperti cato rimung, patok lele, gasing, dan lain sebagainya. Saat ini permainan tradisional tersebut sudah jarang dimainkan oleh generasi saat ini. Seiring berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi, sehingga permainan tempo dulu mulai ditinggalkan. Kepala Museum Aceh Junaidah Hasnawati mengatakan pameran temporer Islam digelar bertujuan agar sejarah dan budaya Aceh tidak dilupakan oleh masyarakat luas. Menurutnya, dengan adanya pameran tersebut, wisatawan maupun pengunjung lokal bisa melihat langsung gambaran siklus kehidupan adat dan budaya Aceh secara Islami. Kenapa ini perlu kita tampilkan? Mengingat masa lalu, bagaimana kehidupan masa lalu. Kalau sekarang anak-anak udah banyak lalai, banyak nggak tahu lagi. Jangankan anak-anak, mungkin ibu rumah tangga yang udah umur paruh baya lah, banyak yang nggak tahu. Junaidah menambahkan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kehidupan masyarakat Aceh jauh berubah sejak zaman tempo dulu. Saat ini banyak adat dan budaya Aceh mulai pudar, seperti gotong royong dan lainnya. Namun meski demikian, ia berharap dengan adanya tempat edukasi pada pameran temporer ini, masyarakat dapat mengingat kembali pada siklus kehidupan masyarakat Aceh secara keislaman dan dilakukan pada tempo dulu. Dari Banda Aceh, Rudi Hermawan, Metro TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Wajah Aceh. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Sela Aditya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.